menggambar garis singgung atau melukis garis singgung dari satu titik di luar lingkaran. Nah, langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu lingkarannya ya, menggunakan jangka. Nah, ya, saya tentukan terlebih dahulu, gimana nih kok nggak muncul? Titik pusatnya. Misalkan di sini sebagai titik pusat lingkaran. Misalkan titik O ya. Kemudian kita buat jangkanya. Nah. Oke. Kemudian ada titik lagi yang letaknya berada di luar lingkaran. Misalkan ini adalah titik P ya. Kemudian dari sini kita tarik garis ya dari titik O ke titik P. Kalau menggunakan alat tulis biasa gampang ini ya. Oke. Kemudian setelah ini bagaimana? Dibuat busur ya. Busurnya itu dari titik pusat O dan juga titik pusat P. Nah, dan jarak busurnya, jarak jangkanya di sini itu harus lebih dari setengahnya. Nah, misalkan ini kira-kira ini adalah setengahnya, berarti kita buatnya adalah lebihnya. Nah, seperti ini ya, lebih sedikit. Oke. Kita pakai warna merah. Ini. Kemudian kita balik. Kita geser. Nah, ukuran jangkanya ini masih sama. Oke. Ketemu titik mana nih? Titik di sini. Titik potong antara dua busur tadi. Loh. Waduh, ribet ya kalau pakai komputer kayak gini ya. Ini bolak-balik. Misalkan adalah titik A dan titik B. Kemudian dari titik A dan B kita buat garis lurusnya terlebih dahulu. Oke. Jadi garis di sini itu pasti akan siku-siku ya. Dan jaraknya ini akan sama ya. Jaraknya akan sama. Setelah itu langkah berikutnya kita buat lingkaran dengan titik pusat yaitu perpotongan garis AB dan perpotongan garis OP.
Nah, di sini. Ya, ini adalah misalkan titik C. Nah, kita buat lingkaran. Lingkaran dengan titik pusat C, ya. Kemudian jarak jangkanya itu dari titik O sampai C. Nah, seperti ini. Pakai warna apa nih? Biru. Nah, buat lingkaran. Oke. Nah, maka nanti akan ketemu titik, saya pakai warna apa nih? Merah lagi. Misalkan ini adalah titik A, B, C, ini titik D, dan titik E. Dari titik D dan titik E, kita tarik garis sampai ke titik P. Dari D kita tarik garis, saya pakai ini. Demikian juga dari titik P kita tarik. Ya. Dan juga dari titik D kita tarik ke O, dari E ke O. Seperti ini ya caranya. Sudut di D ini akan siku-siku. Oke. Sudah bisa cara menggambarnya ya. Nah, tugasnya kemarin disuruh menggambar dengan jarak jari-jari lingkaran O kemarin berapa? 5 ya. Kemudian jarak dari O ke P itu adalah 13 ya. Oke. Nah, silahkan nanti yang belum ataupun yang sudah coba dicek kita menggambarnya sesuai dengan ukuran ya. Ada yang sudah menggambar? Coba bisa ditunjukkan, Mbak. Coba pinjam bentar. Jangkanya ini, goresan jangkanya usahakan kelihatan ya. Jadi goresan jangka-jangkanya coba nanti bisa diperbaiki lagi ya. Jadi menggambarnya ini harus real ya dari awal ya. Jadi goresan-goresan jangka, goresan-goresan garis atau titiknya kelihatan ya. Nah, nanti menggunakan pensil juga nggak apa-apa itu goresan-goresannya. Nah, kemudian nanti yang ditebelkan adalah yang di bagian garis singgungnya. Ada yang sudah kelihatan, Mbak? Sudah? Coba pinjam. Oke, nanti ditambahkan, diperbaiki lagi goresan jangka yang di sini, busurnya. Kelihatan ya? Ya. Jadi goresan-goresan busur jangka ini nanti usahakan kelihatan ya. Paham ya? Oke. Yang di rumah paham? Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi jangan hanya menggambar lingkaran sama bentuk segitiga layang-layangnya, jangan, tetapi tetap ada goresan jangka yang warna merah maupun yang warna biru di situ. Oke. Ya. Itu nanti sebagai tugas di
tugas di GCR, tugas terakhir bab berapa sih kemarin? Bab 6. Saya cek dulu. Lingkaran kemarin bab GCR, mana GCR saya? Oh iya, bab 6 berarti bab 7 ya. P1 ini sebagai tugas yang pertama. Oke, ini mungkin boleh saya screenshot dulu. Oke. Kalau tadi yang pertama melukis garis singgung mengenai melalui titik yang berada di luar lingkaran. Nah, sekarang kita akan melukis garis singgung dari dua lingkaran ya, dan berada di dalamnya, yaitu yang sering disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, langkahnya seperti apa? Tentunya kemarin menentukan membedakan garis singgung persekutuan dalam dan juga garis singgung persekutuan luar sudah ngerti kan? Sudah ya? Nah, sekarang untuk melukisnya garis singgung persekutuan dalam, langkah pertama itu adalah membuat dua buah lingkaran ya. Nah, dengan titik pusat P dan Q ya. Ini boleh jari-jarinya berbeda ya, nggak masalah. Kalau di sini jari-jari lingkaran yang pertama itu lebih besar daripada jari-jari yang kedua. Jadi lingkaran untuk P ini lebih besar. Ya. Kemudian sama seperti tadi melukisnya, tarik garis atau garis dari kedua titik pusat. Jadi dari titik P dan titik Q itu ditarik garis lurus. Ya, itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, kita akan membuat busur. Nah, ini garis putus-putus di sini busur. Seperti tadi, yaitu jangkanya bagaimana jaraknya? Setengah lebih sedikit ya. Jadi ukurannya setengah lebih. Ya. Oke. Setelah itu ditarik garis lurus, ya, ketemu titik potongnya yaitu A dan B, kemudian tarik garis lurus. Nah, setelah itu dari titik potong garis AB dan garis PQ ketemu titik perpotongannya berada di titik P, ya. Jadi di sini itu jaraknya sama. PC atau CP itu sama dengan CQ. Nah, ini kita buat lingkaran seperti tadi. Setelah itu, nah di sini nih yang agak rumit nih langkah kelima nih ya, hati-hati nih. Ini yang sedikit berbeda. Kita lukis busur lingkaran yang berpusat di titik P. Pak, share screen-nya masih di GCR. Wah, Allah. Maaf, maaf. Nah, nih. Maaf.
Ya. Jadi yang kelima di sini yang sedikit berbeda, yaitu kita melukis busur yang berpusat di titik P di sini, ya kan? Kemudian jari-jarinya itu adalah ukuran jangkanya dari R1 ditambah R2. Jadi kalau misalkan ini R1-nya 5, kemudian R2-nya 3, maka kita buat lingkarannya dengan jarak 8 cm. Jadi dijumlahkan. Nah, nih. Setelah itu, nanti akan memiliki titik potong di D dan juga di titik E. Ya. Nih. Dari titik D dan titik E kita tarik menuju titik pusat di Q. Nah, kemudian di sini melukisnya apa ini? Ini ketemu hubungkan titik F, bentar. Oh ya, ditarik garis. Ini kok ketemu hanya bagaimana nih? Lukislah busur lingkaran dengan titik pusat F dengan jari-jari DQ. DQ mana ini DQ? D, Q. Oh, oke. Melukis busur lingkaran dengan pusat F dan jari-jarinya adalah D ke Q, sehingga memotong lingkaran yang berpusat di Q. Jadi memotong di sini. Ya. Kemudian di titik I itu juga sama. Dari titik G ini juga sama. Setelah itu ditarik garis dari F ke I. Oke, kita coba ya. Kita coba pelan-pelan. Oke. Nah. Langkah pertama, saya memakai warna hitam. Ya. Kok muncul itu lagi? Oke. Saya di sini langkah pertama buat lingkaran ya dengan titik pusat P dan titik pusat Q ya, misalkan satunya titik pusat P, ini titik pusat Q. Kita buat lingkarannya terlebih dahulu. Nah, jaraknya mana ini? Loh. Oh, kekunci.
kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Lingkaran yang pertama, kemudian lingkaran yang kedua, ini jari-jarinya saya perkecil, lebih kecil. Setelah itu ditarik garis dari P ke Q. Ini saya tutup dulu jangkanya. Garis lurus dari P ke Q. Setelah itu kita buat busur, ya. Busurnya mana nih? Kok nggak muncul? Loh, kursornya mana? Oh, ini. Nah, dikira-kira ini kan setengahnya, setengah dari garis PQ. Nah, kita buat setengahnya itu lebih sedikit. Nah, misalkan seperti ini. Nah, oke, dikira-kira saja. Ya. Terus saya pakai, ini saya kunci biar jaraknya sama. Saya pakai warna apa ini? Oranye ya. Oh, nggak muncul. Ya. Ini jangan sampai berubah jangkanya, ya kan? Nah, kita pindah melalui titik P. Nah, ketemu titik potong, yaitu di titik, misalkan ini apa nih? Titik A dan titik B. Ya. Dari titik A dan B kita tarik garis lurus. Saya pakai warna yang berbeda. Kelihatan nggak ya warnanya? Kelihatan ya? Nah, nanti akan ketemu titik di sini, titik potong. Titik potongnya saya beri tanda titik potong C. Nah, dari titik potong C di situ dibuat lingkaran, ya. Lingkarannya dengan jari-jari PC, panjangnya PC. Kita buat. Nah, di sini. Oke. Ini jangkanya, nah sampai di sini saya pakai warna ya. Oke, nah tutup, sudah ketemu seperti ini. Setelah itu kita buat busur juga. Busurnya itu dengan jarak jari-jarinya nih, yang di sini yang berbeda. Kita posisikan terlebih dahulu. Ini kan jari-jarinya sekian nih. Ya. Ini jari-jari untuk lingkaran P, ya. Nah, jari-jari lingkaran P saya tambahkan dengan jari-jari lingkaran
Ki. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana ini? Dari titik Ki, saya cari ukurannya terlebih dahulu. Ya kan? Ini, bentar. Tadi ditarik, bentar. Saya lupa. Tarik garis ini dulu belum? Oh, ya. Nah, ini saya kunci dulu. Ukurannya ini, ukurannya di sini, saya pindahkan ke sini. Nah, ya. Setelah ini, dari sini, dari P, saya kunci, saya buat warna biru. Nah, ini R2 sampai di sini adalah R1. R2 ini sama. Ini R2. Jadi saya tambahkan jari-jari. Setelah itu, kita tarik garis. Ini agak rumit ya. Dari titik ini C, ini misalkan adalah titik D. Titik E. Kita tarik garis. Ini juga sama. Ya. Ketemu titik di sini D, E, ini F. Ketemu titik F dan titik G. Dari titik F dan G kita tarik garis, maaf, kita buat busur ya. Busurnya jaraknya bagaimana? Busurnya di sini jaraknya adalah dari sini. Saya pakai busurnya dari titik D sampai Q, ya, jari-jarinya. Ini saya kunci dulu, saya pindahkan, saya geser ke F. Nah, saya geser ke F. Terus saya buat busur kecil di sini. Oke. Ini masih terkunci. Saya pakai di titik G. Saya buat di sini. Sebagai tanda ya. Baru setelah itu ini saya beri tanda FG, ini adalah H, ini adalah I. Baru ditarik garis. Dari F kemudian dari G, jadi garis FH dan GI ini merupakan garis singgung persekutuan
dalam ya, atau sering disebut dengan GSPD. Caranya seperti itu. Ya. Jadi silahkan nanti dicoba juga. Ya. Tapi ini nanti sebagai tugas berikutnya. Saya berikan waktu lagi. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanya?